Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa bantu support dengan klik like, komen, dan subscribe. Harusnya hari ini gaji aku udah masuk ya. Berarti waktunya bayar utang ibu. Setiap hari, orang menunggu hari gajian dengan bahagia, tapi tidak dengan gadis bernama Aira ini. Karena setiap angka yang masuk rekening, bukan rencana masa depan yang datang, melainkan daftar hutang yang harus ia lunasi. Aku anak perempuan yang terlalu cepat dewasa, belajar menjadi kuat sebelum sempat bermimpi. Dan setiap kali gajian, hutang ibu selalu lebih dulu menyambut. Dan ini ceritaku, anak perempuan yang belajar kuat sendirian. Dari mana saja kamu, Aira? Jam segini kamu baru pulang. Bu, maaf Aira, tadi lembur. Jadi pulangnya sedikit larut. Lembur tapi tetap miskin. Anak Bu Santi aja baru beli motor. Kamu kapan nyenangin ibu? Ya Allah, ibu kenapa semakin berubah ya? Semenjak kepergian bapak, hutang malah makin banyak. Dan aku bingung, harus cari kerja apa lagi? Wah, ada siapa nih? Tumben Bu Ranti belanja di warung. Biasa juga bilangnya suka belanja di supermarket. Apa jangan-jangan uangnya sudah habis ya, Bu? Aduh, kok bisa ketemu Bu Santi di sini ya? Bisa ketahuan nih kalau aku biasa belinya di kampung sebelah. Bukan di supermarket. Enak aja, Bu. Saya cuma kebetulan lewat saja. Mana mungkin saya mau belanja di sini? Malu sama anting saya, Bu. Wah, iya. Anting baru ya, Bu? Asli berlian, Bu? Bu Santi kalau ngomong yang bener aja. Saya nggak pernah pakai barang KW ya, Bu. Kulit saya sensitif pakai barang KW. Ya kalau gitu, kayak Bu Aya dong, Bu. Habis renov rumah tuh, rumahnya makin besar. Terus anaknya habis belikan motor buat Bu Aya lagi. Aku nggak akan kalah sama Bu Aya. Memangnya dia pikir dia saja yang bisa renov rumah? Aduh, Bu Santi, ini bukan niat saya mau pamer ya. Aira itu mau belikan saya rumah di kampung sebelah yang besar. Tapi saya yang nolak, Bu. Karena saya sudah nyaman di kampung ini. Haha, pasti Bu Ranti sedang kesal dan iri sama Bu Aya. Pakai banyak alasan. Emang dasar miskin aja banyak gaya. Bu, itu ada Bu Aya datang. Kebetulan ada Bu Ranti sama Bu Santi di sini. Bu Aya. Aduh, Bu, makin cantik aja, Bu. Duh, Bu Santi, bisa saja kalau muji, saya jadi malu, Bu. Iya, Bu, makin cantik. Mungkin karena pakai anting berlian yang berkilau itu, Bu. Aduh gawat, antingku kan tidak berkilau seperti Bu Aya. Apa Bu Aya tahu ya kalau anting aku sebenarnya KW? Aku pasti dibuat malu banget sama Bu Santi. Aku harus cepat pergi dari sini. Oh, ini hadiah dari anak saya, Bu. Oh iya, ibu-ibu kebetulan saya lagi buat bolu di rumah. Kalau ibu-ibu tidak sibuk, boleh mampir dulu ke rumah, Bu. Biar saya ambilkan bolunya. Bu Aya sengaja ya mau pamer rumah. Ibu kira anak ibu itu hebat. Nggak usah sok baik deh, Bu. Paling juga bolu murahan. Astagfirullah, Bu Ranti. Saya tidak ada maksud seperti itu ya, Bu. Saya memang ingin memberikan kepada Bu Santi dan Bu Ranti. Sudahlah, saya nggak butuh bolu murahan itu. Bu Ranti mau kemana? Ya ampun, untung aku pintar buat alasan. Jadi aku bisa kabur dari mereka berdua. Untung nggak ketahuan kalau anting aku palsu. Kalau nggak, mau taruh di mana harga diri ini? Itu kan Pak Mamat. Bisa gawat ini, pasti dia mau nagih hutang. Aku harus cepat kabur dari sini sebelum Pak Mamat lihat aku. Aku lewat sini aja deh, biar nggak ketahuan.
Perasaan tadi saya lihat Bu Ranti di sini. Mungkin saya salah lihat ya. Ya sudahlah, nanti biar saya ke rumahnya saja. Aira, di mana kamu? Dia, kamu di mana? Iya, Bu. Sebentar. Cepat, lelet banget sih kalian. Ada apa, Bu? Aira sama Dea lagi masak di belakang. Ini sudah tanggal berapa, Aira? Mana gaji kamu? Kamu belum bayar hutang ibu ke Pak Mamat. Bu Aira belum gajian. Kamu jangan banyak alasan ya, Aira. Ibumu ini ditunggu Pak Mamat. Jangan bikin ibu malu. Bu, aku kerja bukan untuk bayar gaya hidup yang seperti ini. Kamu hidup karena ibu? Kalau bukan karena ibu, kamu jadi apa? Bu, kenapa Ibu jadi seperti ini? Semenjak kepergian Bapak, Ibu berubah. Ya, kamu gak usah ikut-ikutan. Tugas kamu itu belajar. Kalau sudah besar, cari uang yang banyak. Biar kita bisa pindah dari rumah ini. Kak, maaf ya. Karena Dea kakak semakin ditekan. Udah Dea, Kak Aira gak apa-apa kok. Kita doakan ibu saja ya. Semoga ibu kembali seperti dulu. Iya kak. Ya udah yuk kak, lanjut masak kita. Dea sudah lapar banget nih kak. Ya udah, yuk. Kakak juga udah lapar banget. Setiap kali ibu merasa terdesak, nama aku yang disebut pertama kali bukan untuk ditanya kabarnya, tapi untuk menutupi akibat pilihan ibu sendiri. Setiap hasil kerjaku tidak pernah jadi mimpi, selalu berubah, langsung menjadi kewajiban. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo Bu Ranti. Di cuaca yang mendung ini, Pak Mamat datang untuk menagih hutang Bu Ranti. Bu, Ibu Ranti, ini saya Bu Pak Mamat. Keluar Bu Ranti. Aira, di mana ibu kamu? Ini sudah waktunya jatuh tempo. Pak Mamat, maaf sebelumnya. Apa bisa diberi waktu lagi ya Pak? Soalnya bulan ini gaji saya hanya masuk setengah Pak. Tidak bisa Aira. Hari ini sudah jatuh tempo ibu kamu. Nanti itu terlalu sering. Setiap bulan alasannya sama saja. Tapi Pak, kami belum punya uangnya. Saya masih urus uangnya, Pak. Uang itu selalu diurus, tapi nggak pernah ada. Yang ada cuma janji saja. Saya juga hidup susah, Pak. Ibu, cukup. Setiap gajian aku yang selalu menutupi hutang-hutang ibu, aku yang minta maaf. Aku juga yang menahan malu, Bu. Aira, jaga mulut kamu ya. Bicara sama orang tua itu yang sopan. Kamu pikir selama ini ibu membesarkan kamu pakai apa? Pakai daun? Uang Aira uang. Kamu itu anak. Wajar bantu orang tua. Aku bantu hidup, Bu. Bukan menanggung gaya ibu. Aku kerja sampai lupa capek, Bu. Ibu hidup seolah lupa batas. Bu Ranti, saya tidak mau tahu ya. Uang harus dibayarkan hari ini. Paling lambat besok saya kembali. Ya baik, besok saya siapkan uangnya. Kericuhan dalam rumah pun semakin memanas. Ibu Ranti yang merasa anaknya tidak berbakti semakin marah dan melontarkan kata-kata yang cukup menyakitkan.
Kamu tahu kenapa hidupmu selalu terasa sempit? Bukan karena dunia kejam, tapi karena hatimu penuh hutang budi yang tak pernah kamu bayarkan. Aku sudah berusaha, Bu. Berusaha? Kalau benar berusaha hidupmu tak akan seperti ini. Kamu hidup dari pengorbananku, tapi bahkan rasa terima kasih pun kamu hitung. Cukup, Bu. Aku lelah. Kalau aku berhenti mendoakanmu hari ini, menurutmu siapa yang masih peduli dengan hidupmu? Bu, kata-kata Ibu barusan menyakitkan. Ibu selalu bilang, aku hidup dari pengorbanan Ibu. Tapi Ibu lupa satu hal. Apalagi yang kamu bantah Aira? Pengorbanan itu harusnya menyelamatkan, Bu. Bukan menjerumuskan. Kurang ajar kamu Aira. Bu, kurang ajar itu ketika anak dipaksa menanggung semua utang yang bukan dia buat. Ibu marah karena aku lemah. Padahal yang tidak pernah bertanggung jawab itu Ibu sendiri. Jaga bicaramu Aira. Ibu ini orang tuamu ya? Justru karena itu, Bu. Orang tua harusnya memberi contoh, bukan meninggalkan masalah yang dibuat untuk ditanggung ke anak. Ibu bilang, hidupku hancur karena diriku sendiri. Tapi setiap tagihan yang datang, itu nama Ibu yang tertulis. Aku tidak takut hidup susah, Bu. Aku hanya takut menjadi seperti Ibu. Hidup terlihat mewah, tapi dikejar-kejar kewajiban yang tak pernah diselesaikan. Hari ini Pak Mamat kembali ke rumah Bu Ranti untuk menagih janji yang kemarin. Alamatnya sama, pintunya sama, jawabannya juga selalu sama. Setiap kali Pak Mamat datang alasannya selalu tentang waktu, padahal waktu tidak pernah berhutang. Yang berhutang itu manusia. Bu Aira, hari ini harus dibayarkan tagihannya. Jika tidak, bunga ibu akan semakin besar. Pak Mamat, saya belum ada uangnya. Apakah bisa beri saya sedikit waktu lagi? Ibu sudah bilang belum selama 3 bulan. Catatan kami penuh janji tapi kosong pembayaran. Ibu yang berhutang. Kenapa rumah kami yang didatangi terus? Karena alamat ini yang dicantumkan. Tidak bisa bayar hutang, tapi gaya hidup ibumu masih berjalan. Jangan bicara sembarang depan anak saya ya. Justru anak ibu yang paling sering menanggung akibatnya. Telepon kami diblokir, pesan kami diabaikan. Tapi cicilan anting berjalan lancar. Bu, setiap orang datang menagih itu bukan mempermalukan kita. Itu mengingatkan bahwa ibu belum jujur pada diri sendiri. Saya tidak mau tahu ya, Bu. Bu Ranti harus bayar semua cicilan ibu. Bagaimanapun caranya, besok saya akan kembali dengan catatan yang lebih panjang. Dulu, masa kecil kami terasa aman. Gajian ibu selalu berarti tawa dan cerita sebelum tidur. Kami tak pernah bertanya dari mana uang itu datang dan berapa harga yang harus dibayar nanti. Sampai hari ini, saat kami dewasa dan satu persatu hutang itu jatuh ke tangan kami. Bukan mimpi lagi yang kami kejar, tapi soal menutup beban yang bukan kami ciptakan. Lalu muncul pertanyaan yang tak pernah berani kami ucapkan. Apakah kami harus terus membayar atau akhirnya belajar berkata cukup? Karena keputusan itu akan mengubah segalanya. Aku hanya ingin tahu, apakah masa kecil yang bahagia memang harus dibayar dengan masa depan yang seberat ini? Aku tidak membenci ibu. Aku hanya lelah karena masa kecil yang bahagia seakan sedang menagih bayaran di saat kami ingin membangun hidup sendiri. Kalau kamu di posisi ini, kamu akan bertahan atau mulai berkata cukup.